Gua pernah tenggelam di laut, hampir mokat gua. Bahkan di kolam berenang juga pernah hampir tenggelam gua. Nih ya guys, walaupun gua ini termasuk jago banget sports, gua itu nggak terlalu jago berenang. Bukan nggak bisa nggak jago, tolong dibedakan. Satu-satunya gaya renang yang gua bisa itu cuman gaya katak. Dan gua ini juga nggak bisa banget tuh kalau berenang di kolam yang kaki gua itu nggak bisa nyentuh bagian dasar kolamnya. Dulu pernah pas masih bocil, gue tuh liburan di suatu tempat yang gua udah lupa itu di mana sih ya. Pokoknya di penginapannya itu ada kolam renang. Nah waktu itu gue itu punya satu bola kesayangan yang bentuknya tuh kayak bola basket tapi kecil dan enteng gitu. Gue bawa dah itu bola buat pergi berenang di kolam penginapan itu. Waktu itu seingat gue yang ada di dalam kolam itu cuman gue sama om gue doang. Dan pas ada di dalam kolam itu pokoknya gue asik sendiri dah. Gue itu kayak lempar bolanya ke depan, terus gue samperin berenang ke depan lagi untuk ambil bolanya. BTW bentuk kolamnya tuh kayak persegi panjang gitu guys. Dan awal-awal gue tuh cuman main di area kiri kolamnya, terus gue cuman bolak-balik di area situ lah. Nah yang gue nggak tahu ternyata di bagian kanan kolam tersebut ada sesuatu hal yang berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Gue lupa gue ini sengaja atau enggak, tapi tiba-tiba gue tuh ngelempar bolanya ke bagian area kolam sebelah kanan ini. Ya sama kayak tadi, gue tuh asal berenang menuju ke area kolam sebelah kanan itu untuk ambil bola gue. Tapi di saat gue melewati area kolam kanan itu, tiba-tiba gue sadar kaki gue udah nggak napak lagi di dasar kolamnya. Itu gue langsung jeblos masuk ke dalam air, terus gue berusaha berenang ngepek-ngepek biar nggak tenggelam. Sumpah ini kayaknya yang desain kolamnya kagak lulus TK dah. Masa ternyata itu kolam bagian bawahnya kebagi dua, yang sebelah kiri itu cetek dan yang sebelah kanan itu dalam. Dan bahkan ini juga nggak ada pembatasnya loh. Tapi bukan cuman itu guys, ini bagian dalamnya bener-bener langsung kebagi gitu loh. Biasanya kan setahu gue bagian bawah kolam itu agak miring ya, jadi makin lama makin dalam tuh. Lah ini langsung jeblos anjay. Wah di posisi itu gue berusaha manggil om gue tapi nggak bisa. Ya karena ini gue lagi di bawah air, gimana ngomongnya. Sumpah itu lama kelamaan gue udah mulai kecapean tuh. Tapi tiba-tiba itu bola karet kesayangan gue mendekat ke arah gue. Gue bener-bener bisa lihat dari bawah air kalau ada bola lagi ngapung di atas gue. Udah tuh langsung aja gue ambil itu bola, terus gue masukin ke dalam air dan gue dudukin. Sumpah itu mirip sama engnya Avatar yang dudukin bola angin biru, tau gak lu? Untungnya sih berhasil guys, gue berhasil ngapung terus gue berenang ke area kolam sebelah kiri itu lagi. Wah gila sih guys, itu mengerikan banget. Itu kalau sampai bola kesayangan gue kagak ada, wah nggak tahu lagi dah gue terjadi apa. Mungkin gue bakal jadi kayak Jiraya tuh yang pelan-pelan tenggelam ke dasar laut. Sumpah itu adegan sedih banget. Nah tapi guys, bukannya kapok, tahun kemarin gue itu nantang maut lagi di Bali. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue itu coba surfing. Beh, nyari mokat gak tuh? Aduh, gimana ini? Hah? Apaan tuh? Wah! Ngaco. Kenapa gua nyasar ke sini, Cok? Gak ada pilihan lain. Ya, ini dia Cikiwiki Dino, chicken nugget yang renyah di luar dan lembut di dalam. Terbuat dari ayam peternakan sendiri loh. Wow, nuggetnya juicy banget. Auto bikin lagi. Bentuknya dinosaurus lucu lagi. Cikiwiki Nugget Dino, rasa petualangan setiap hari. Tersedia juga varian nugget original. Untuk setiap pembelian Cikiwiki Dino ada hadiah mainan Dino Beating juga loh. Syarat ketentuan berlaku. Dapatkan di toko frozen dan supermarket terdekat. Bahkan pas gua surfing nih ya guys, katanya posisi lautnya itu lagi pasang, yang artinya lautnya itu makin dalam dan juga ombaknya makin gede. Ya tapi karena gua nggak ngerti dan nggak sadar, ya gua tetap ikut temen gua coba surfing. Nah karena gua itu pemula, jadinya gua juga sewa pelatih nih. Dan kalian tahu harganya berapa? Dia bilang 150.000 sampai puas. Gak ada batas waktu anjay. Itu jiwa Cina gua langsung meronta-ronta. Gila, cengli bener ini. Cuman ternyata gua salah guys, gua malah rugi. Tapi nanti gue ceritain, kita lanjut ceritanya dulu. Pas gue masuk ke dalam air sambil bawa papan surfing yang segede gaban itu, wah gila sih guys, itu ombak yang nabrak badan gue gede banget. Itu kayak lu mau jalan ke tengah lautnya aja berat banget, kedorong mundur terus. Dan karena gue baru belajar surfing, ya pastinya gue jatuh terus tuh. Itu hidung sama mata gue perih banget sumpah gara-gara kemasukan air. Tapi guys, yang paling serem adalah pas gue jatuh di bagian yang agak jauh dari pesisir pantai dan itu kaki gue udah nggak napak lagi ke dasar lautnya.
Gue langsung guling-guling panik berenang ke atas biar gue kagak mokat sumpah. Itu yang tadinya gue berenang pakai gaya katak jadi gaya kecebong kali itu. Pokoknya gue gerakin semua badan gue biar gue kagak tenggelam. Dan di saat itulah guys, gue memutuskan untuk nyerah. Padahal gue baru belajar 15 menitan anjay. Pantesan itu pelatih kampret bilang sampai puas. Ya kali ada pemula yang tahan 10 jam surfing. Bangke. Yang tadinya gue mikir untung karena dapat pelatih surfing yang harganya murah. Ternyata jadi mahal cok. 15 menit 150.000 bangke. Tapi kayaknya bukan cuman kejadian itu sih guys yang bikin gue itu agak kurang nyaman sama laut. Dulu guys, gue tuh pernah nonton film yang namanya Jurassic World. Dan ada satu dinosaurus di film itu yang bikin gue bener-bener terganggu banget. Bukan, gue bukan lagi ngomongin Indominus Rex yang putih. Yang gue maksud adalah Mosasaurus. Itu dino, bentuknya kayak buaya raksasa anjay. Nah, di film ini itu ada adegan Mosasaurus lompat keluar dari laut terus gigit pterodaktil yang lagi terbang plus bawa orang dan ditarik ke laut. Sumpah, gara-gara nonton adegan itu, setiap kali gue melihat bak mandi gue jadi parno. Gue jadi kepikiran si Mosasaurus itu terus. Bahkan pas mandi pakai shower aja gue tetap kepikiran. Tapi guys, emangnya lautan itu semenyeramkan itu kah? Coba kita analisa deh. Gue yakin lu pada semua tahu nih kalau 70% dari bumi itu laut. Tapi tahu nggak lu kalau lebih dari 80% laut itu belum pernah dijelajahi manusia. Dan mayoritas dari 80% itu adalah lautan terdalam atau deep sea. Sumpah guys, ini adalah bagian laut yang cukup mengerikan karena bukan cuma dalam guys, tapi di sana itu juga gelap banget. Soalnya sinar matahari itu nggak bisa masuk. Ditambah lagi guys, ikan-ikan yang ada di sana tuh bentuknya juga aneh-aneh dan serem-serem gitu. Ada yang transparan, ada yang kayak monster gitu karena giginya tajam banget. Cuman setelah gue cari-cari list ikan di lautan deep sea ini, kayaknya nggak ada Mosasaurus sih. Apa doi emang udah punah ya? Dan jawabannya yes, benar. Secara sains, Mosasaurus itu udah punah total pas peristiwa asteroid nabrak bumi. Tapi guys, kalaupun mereka masih hidup, Mosasaurus itu nongkrongnya juga bukan di lautan dalam. Mereka itu nongkrongnya di lautan dangkal karena mereka itu masih butuh oksigen. Dan ternyata ukuran Mosasaurus itu juga nggak segede yang ada di film Jurassic World. Katanya sih Mosasaurus itu cuman segede Transjakarta aja. Tetap gede itu bangke.